Ya, jadi topik pembahasan kali ini adalah desain sampul. Desain sampul itu sendiri, teman-teman, untuk mendesain sebuah sampul picture book khususnya, itu berbeda ya dengan mendesain sampul buku pada umumnya. Jadi di sini sebenarnya kalau untuk profesi atau dalam lingkup buku anak ya, penerbitan buku anak, desainer sampul itu ada sendiri, berbeda dengan ilustrator isi buku. Biasanya ada sendiri desainer sampul. Karena sebegitu pentingnya untuk mengilustrasikan atau visual dari buku sampul itu sendiri. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih anatomi dari sampul buku itu. Karena sampul itu ada beberapa bagian ya, bukan hanya cover depan saja, tapi juga ada cover belakang dan juga punggung buku. Nah, mari kita bersenang-senang. Jadi, kalau kita belajar tentang buku anak, karena kita mengilustrasi untuk anak, maka pikiran dan hati kita harus senang dulu. Ya, jadi dengan dari pikiran yang positif, dari hati yang bahagia, yang happy, gitu, akan menghasilkan ide-ide kreatif, ya, supaya nanti hasilnya itu juga optimal. Nah, kalau kita lihat ya, ada pepatah, don't judge a book by its cover. Nah, tapi ini, pepatah ini itu tidak berlaku bagi buku anak. Karena untuk buku anak atau picture book, cover itu menjadi sangat krusial, sangat penting. Karena apa? Karena dari cover itu sendiri, anak itu bisa muncul rasa ingin tahunya. Dari cover itu akan menarik anak maupun orang tua untuk membeli buku tersebut. Dari cover tersebut juga anak itu bisa mereka-reka apa ya isinya gitu. Sehingga dari rasa ingin tahu atau penasaran itu akhirnya mereka ada rasa penasaran ya atau curiosity bagaimana isi dari bukunya itu. Nah, karena biasanya kalau udah di display di toko biasanya kan tersegel ya, tersegel, terbungkus plastik begitu. Jadi hanya bisa dilihat visual dan teksnya itu dari covernya. Nah, bagaimana caranya mendesain buku ini supaya visualnya itu menarik di antara display rak-rak buku, ya. Jadi cover ini menjadi semacam kayak silent sales gitu ya, silent apa itu namanya ya? Ya silent sales gitu ya. Jadi dia tidak ada sales yang menjual gitu ya, menjual buku ini secara langsung melakukan promosi ya dari cover buku inilah ya mereka itu berpromosi dan mencoba untuk menarik perhatian pembeli supaya buku ini itu diambil dari rak displaynya untuk kemudian dibaca sinopsis yang ada di belakangnya, kemudian akhirnya hasil akhirnya atau goalsnya itu mereka membeli buku ini. Nah, kita harus paham anatomi dari sampul buku. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya sampul buku. Nge-freeze? Masih? Masih. Oh, suara juga ada. Lecturer ya. Sama nggak ya kok? Halo, suara saya apa terdengar ya? Hah? Mungkin masuk mana dulu? Tiba-tiba. Sorry, ada gangguan teknis. Saya share ulang.
Ini masih recordingnya. Lanjut ternyata. Sudah terlihat ya? Saya lanjutkan. Anatomi sampul buku. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya sampul buku itu ada anatominya atau strukturnya yang membentuk sampul buku itu sendiri. Yang pertama adalah sampul depan, sampul belakang, dan punggung buku ini jika ada. Biasanya punggung buku ini ada itu buku yang bentuknya itu hardcover, semacam punya ketebalan tertentu ya, biasanya buku anak atau buku balita yang pakai hardcover itu pasti punya punggung buku. Namun kalau buku yang isinya itu tipis, yang format penjilitannya itu pakai staples ya atau jahitan benang, itu biasanya tidak punya punggung buku. Jadi punggung buku untuk anatomi punggung buku ini tidak selalu ada. Kalau punya teman-teman kemarin yang kalian kumpulkan UTS, format pop-up book, maka ada punggung bukunya. Nah, di sini kalian juga harus mendesain. Nah, nanti setelah ini kita akan pelajari apa saja isi dari masing-masing anatomi ini. Apa isi sampul depan, sampul belakang, dan juga punggung buku. Ini harapannya teman-teman untuk kalian yang nantinya ya TA mau mengambil topik tentang buku anak ataupun buku ensiklopedia gitu ya. Itu materi ini juga sangat penting ya. Makanya nanti setelah video selesai saya share di YouTube, nanti kalian kalau TA pas ngambil topik ini kalian bisa pelajari lagi kalau ada hal-hal yang lupa. Nah, kita bahas isi sampul picture book. Isi sampul depan. Isi sampul depan yaitu judul buku, nama penulis, dan ilustrator. Ya, sudah pasti ya judul buku. Kemudian nama penulis dan ilustratornya juga ada. Kalau seperti kalian tugas kalian picture book ini, maka nama penulis dan ilustratornya satu. Misalkan cerita dan ilustrasi oleh Gregorius gitu. Jadi satu. Ya, jadi ini harus ada. Selain visualnya ya. Masih jalan ya? Nah, ini contoh visual dari sampul buku. Saya ambilkan dari Google yang sebelah kiri berjudul Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibit Raja Ampat. Ini kayak bukunya Anggi ya, Raja Ampat. Jadi di sini mengusung cerita tentang budaya Raja Ampat ya, perjalanan atau petualangan dari Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibit di Raja Ampat. Nah, penampakan desain sampul depannya itu seperti ini ya. Visual ini layoutnya bisa kita lihat dia memakai layout simetris ya, artinya bagian kanan kiri itu seimbang ya. Tokoh di sini Lucy dan Aplena, karakter Lucy dan Aplena itu layoutnya dibuat simetris ya dengan pose dan ekspresi yang sama gitu. Dia tampak close up ya, close up, kemudian tampak samping saling menatap begitu. Kemudian visual landscape Raja Ampatnya berada di tengah. Kemudian untuk nama penulis dan ilustratornya itu juga berada di tengah bawah ya. Kita perhatikan satu persatu dari setiap elemen grafisnya, mulai dari tipografinya. Bisa kita lihat di sini untuk tipografi ini ilustratornya, ilustrator desain sampul ini membuat sendiri tipenya. Ya. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang krusial dan penting karena desain sampul itu untuk tipografinya itu biasanya membuat sendiri, bukan mengambil dari free source gitu yang ada di internet dan sumber lainnya gitu. Jadi mereka membuat sendiri. Ini yang menjadi khas. Nah, dari tugasnya teman-teman kemarin
saya lihat masih belum maksimal ya untuk pembuatan desain sampulnya. Nggak apa-apa, nanti akan saya review, jadi kurangnya apa dan di mana, nanti kalian bisa tahu. Nah, jadi untuk tipografinya ini memang harus membuat sendiri. Nanti teman-teman juga untuk eksekusi desain sampul waktu pengumpulan UAS, nanti kalian membuat sendiri. Ya. Kemudian sebelahnya itu ada buku cerita penerbit BIP. BIP itu penerbit khusus memang untuk buku anak ya. Nah, ini juga layoutnya bisa dibilang simetris ya. Ada visual karakternya yang tersebar di bagian atas dan bawah, kemudian judulnya juga terletaknya juga ada di center gitu ya, di tengah. Cerita oleh Chris Mariana dan ilustrasinya Inner Child Studio. Terus kemudian di situ ada berani, jujur, hebat. Nah, berani, jujur, hebat. Sepertinya dari cover ini kita sudah bisa memprediksi bahwa isi buku ini adalah pendidikan karakter untuk anak. Ya, dari stiker berani, jujur, hebat itu dan juga dari judulnya, cerita bijak untuk anak. Kemudian ada tulisan lagi, read aloud, membaca nyaring. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat ya, ada logo penerbit. Nah, kalau di bukunya atau e-booknya Evelyn yang saya jadikan sumber referensi materi hari ini, itu untuk isi logo penerbit itu diletakkan di sampul belakang. Nah, tapi rupanya itu tidak berlaku pakem gitu ya, atau hal yang mengikat, ternyata ini juga fleksibel. Penerbit itu bisa di cover depan, tapi juga bisa di cover belakang. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, ada judul dan juga cerita, penulis dan ilustrator. Gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu adalah logo penerbitnya. Nah, itu untuk tipografi. Untuk elemen grafis lainnya apa? Yaitu adalah gambar. Gambar untuk desain sampul itu tidak sama dengan isinya, teman-teman. Ya, visual atau ilustrasi di desain sampul itu harus berbeda dari visual isinya. Jadi tidak boleh mengambil part yang ada di isi kemudian kalian cantumkan, kalian tempelkan di depan, di desain sampul cover depannya. Ya, itu nggak bisa. Jadi bukan nggak bisa ya, memang karena tadi ya prinsipnya bahwasannya cover itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, di mana dia itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian sehingga penasaran, kemudian membaca dan membeli buku tersebut. Nah, jadi visualnya ini harus berbeda dari isinya. Ya, karakternya boleh sama. Karakternya sama, tapi ekspresinya ataukah itu ilustrasi dari gesturnya atau angle-nya itu harus berbeda dari isi. Nah, kemarin ada beberapa punya teman kayak Brian, itu masih sama ya, antara sampul depan dengan isi itu masih sama. Kemudian juga Sangkuriang punyanya Andika, ini juga sama ya, meskipun ada perbedaan sedikit, di situ ada karakter Dayang Sundi di belakang, itu tapi itu masih kategori sama antara isi dengan desain sampul. Ini yang harus dihindari. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa visual untuk cover depan harus berbeda dari isinya. Jadi kalian harus benar-benar membuat ilustrasi baru. Oke. Nah, ini ada contoh ya dari penerbit Cikal. Ini juga khusus penerbit buku anak. Judulnya Tanaman Ajaib, Ramuan Obat yang Menyembuhkan. Nah, di sini ada unsur yang berbeda dari yang tadi ya. Tadi kan unsurnya cover depan itu ada judul buku, visual, dan penulis dan ilustratornya. Tapi di sini selain picture book gitu ya, dia menambahkan media interaktif di sini. Ada free poster edukatif. Artinya ada media lain yang ditambahkan ke dalam buku ini sebagai bonus pembelian buku gitu ya.
Nah, ini unsur ini ya, supaya tahu kalau buku ini adalah free, punya free poster edukatif, maka dia tambahkan informasi ini di cover depan supaya ini menjadi sesuatu yang menarik buat audiens seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bisa jadi akan kalian lakukan ketika TA nanti. Biasanya ya, ini teman-teman cutting kalian yang ambil topik buku anak, itu pasti ada media pendukung selain media utama. Media utamanya apa? Yaitu picture book. Media pendukungnya banyak, biasanya ada Tumblr, ada gantungan kunci, ada poster edukatif, dan sebagainya yang dijual terpisah atau itu menjadi souvenir gitu ya. Nah, informasi enggak ya. Share screen-nya udah. Maju. Yes. Saya lanjutkan. Jadi ketika kalian mengambil topik topik TA, buku anak, biasanya akan ada media pendukung. Nah, kalian bisa cantumkan informasi free, poster edukatif, atau media pendukung lainnya itu di cover depan, ya, sebagai hal yang menarik gitu buat anak. Kemudian di sini, karena ini buku seri, maka informasi serinya itu juga dicantumkan di cover depan. Seri sains pengetahuan tanaman herbal untuk anak, gitu ya, seri sains anak. Nah, berarti kalau ada informasi ini, berarti ada seri yang lainnya. Mungkin itu seri geografi dan sebagainya gitu ya untuk anak. Nah, ini untuk yang cover belakang kita akan bahas. Oh, belum ya, masih ada satu lagi contoh. Ini cover depan di mana picture book ya ditambahkan dengan fitur AR, augmented reality. Ya. Di sini cutting kalian atas nama Naufal itu pernah mengeksekusi ini untuk TA-nya. Jadi dia membuat buku anak tentang tutorial sholat ya, kalau nggak salah tutorial sholat dan wudhu dilengkapi dengan augmented reality seperti ini. Nah, informasi fitur ini bisa ditambahkan di sampul depannya. Ini kebetulan saya punya ini buku ini, tapi nggak saya bawa, ada di rumah. Jadi ini sangat menarik sekali, buku yang dilengkapi dengan fitur AR ini. Nah, di sini ada tutorialnya ya, bagaimana cara mendownload aplikasi Cikal, kemudian tahapannya mulai dari nomor 1 sampai nomor 4, kemudian di sini juga ada barcode unduh aplikasi 2 dimensi dari AR ini. Nah, di sini sudah tersedia. Jadi, informasi ini itu diletakkan di cover depan. Ya. Jadi ini menarik sekali ketika kita mengarahkan kamera dan men-scan di halaman tertentu yang ada informasinya, yuk scan halaman ini gitu ya. Nanti akan muncul animasinya. Gitu. Jadi di sini kalau mahasiswa DKV membuat buku yang berformat seperti ini, maka dia membuat picture book-nya itu sebagai media utama dan media pendukungnya itu adalah AR-nya itu ya. Nah, ini media pendukungnya ini juga harus didesain, animasinya itu juga harus didesain tersendiri. Nah, dari sampul depan kita beralih ke isi sampul belakang. Isinya apa? Yaitu sinopsis atau uraian cerita, kemudian ada endorsement ini jika ada, atau iklan gitu ya jika ada, kemudian logo dan detail penerbit seperti alamat, baik daring maupun luring. Kita lihat contohnya. Yang sebelah kiri ini cover belakang bencana di Pulau Seberang, diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SD, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud. Nah, kemudian ada logonya Gerakan Literasi Nasional,
kemudian judul dan penulis. Ini entah penulis dan ilustrator, kemungkinan penulis ya kalau ditulis single seperti ini, You Win I'll Winning sih. Kemudian ada ilustrasinya, gambarnya, dan yang paling bawah ini ada keterangan membaca lancar. Ya, seperti materi yang disampaikan oleh Bu Iza ya di pertemuan kedua, kalau tidak salah, kalian sudah belajar tentang perjenjangan buku. Nah, ini termasuk informasi tentang perjenjangan buku itu dicantumkan di sini, membaca lancar. Tapi ini penerbit dari Kemendikbud ya. Kalau penerbit yang komersial seperti BIP, Elex Media Komputindo dan Oke, ini dicantumkan. Tapi kalau media penerbit yang komersial ini tidak ada ya, kategori membaca lancar ini tidak ada. Kemudian beralih ke yang sebelahnya, yang di tengah. Nah, yang dimaksud sinopsis itu seperti ini, teman-teman. Semua perbuatan yang mengandung kebaikan apabila tidak diawali dengan basmalah, maka amalnya akan terputus. Ih, sayang kan? Makanya mulai sekarang, yuk kita biasakan baca basmalah. Nah, sebelum kamu baca dan mewarnai buku ini, jangan lupa baca dulu basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang dimaksud sinopsis. Nah, untuk menyusun teks sinopsis itu juga memerlukan pemikiran yang detail ya, yang harus dalam gitu memikirnya, bukan asal aja. Karena dari sini pun ini akan menjadi daya tarik bagi pembeli. Ya, kata-kata atau kalimat yang disusun itu harus membuat penasaran. Nah, ya, jadi harus membuat penasaran supaya dia beli bukunya, supaya apa sih ini isinya gitu. Gimana ya selanjutnya? Nah, seperti yang di bawahnya ini juga, wah masih banyak lagi serangga lain yang menakjubkan di buku ini. Ayo baca dan nikmati. Nah, weh, apalagi ya serangga lainnya yang menakjubkan itu? Nah, itu maksudnya yang membuat penasaran. Kemudian yang sebelah kanan, Naura memiliki semangkuk stroberi, rasanya lezat sekali. Naura ingin berbagi. Kamu mau? Tanya Naura. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini saya kebetulan juga punya yang seri Aku Senang Membantu. Ini juga untuk karena hardbook ya, ini tebal untuk 1 tahun ke atas. Jadi untuk batita atau balita, buku ini cocok karena teksnya itu juga sangat singkat, 1 halaman hanya 1 kalimat. Kemudian sebelah kiri, yang sebelah kanannya itu baru visualnya. Dan hanya isinya 5 atau 6 halaman saja. Gitu. Oke, ini dari sampul belakang ya, teman-teman. Selanjutnya adalah isi punggung buku. Isi punggung buku. Ya, punggung buku seperti yang tampil di visual itu, yang namanya punggung itu ada yang di bagian tengahnya ya, antara cover depan dan cover belakang, yang mengisi ketebalan buku. Isinya apa? Yaitu nama penulis dan ilustrator, judul buku, dan logo penerbit. Ya, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita lihat yang sebelah kiri ini adalah cover belakang, yang tengahnya ini dengan posisi teksnya itu miring gitu ya, itu adalah punggung bukunya. Kita lihat di sini ada nama ilustrator dan penulisnya, kemudian judul bukunya, dan juga penerbit BIP paling bawah itu ya. Kemudian yang kanan ini cover depannya. Oke, sebelum itu saya mau bahas detail tentang bagaimana caranya mengilustrasikan desain sampul ya, khususnya ilustrasi, elemen ilustrasi. Teman-teman sekarang silahkan download, buka Play Store-nya di HP kalian, bisa ya, sambil ngezoom, buka Play Store, download Let's Read. Sekarang ya, saya mau tunjukkan desain sampul, ilustrasi desain sampul yang membuat penasaran dan bagus itu seperti apa. Silakan di-download. Let's read. Saya share di WA group ya untuk tampilan di Play Store-nya.
Ini ibaratnya adalah perpustakaan digital, isinya itu adalah e-book ya, picture book dari Asia, dari negara-negara di Asia termasuk Indonesia, dan ini gratis, bisa dibaca kapanpun, dimanapun. Cocok sekali untuk dibaca anak-anak. Di situ juga ada informasi tentang perjenjangan buku dari negara mana, kemudian kita juga bisa memilih bahasanya, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Minangkabau, dan sebagainya. Mungkin setelah ini Zoom-nya akan selesai, kita akan join kembali di link yang sama ya. Link yang sama bisa nggak, Bu? Link baru ya. Nanti akan saya buatkan link. Sambil menunggu silahkan di download Play Store-nya. Sudah? Andika, Brian, Feby, Gary, Anggi, Nabila Jihan, Nabila Rasyita, ada Rahmat juga yang bergabung meskipun MBKM. Sudah bisa download? Sudah, Bu. Oke, Ya, Bu. Anggi sudah. Brian? Sudah, Bu. Sudah. Feby? Sudah, Bu. Oke. Nabila Jihan? Umi, Nabila, udah download? Andika Putra sudah download? Sudah, Bu. Oke. Nah, silahkan dibuka satu aja. Sebentar, saya biar sama-sama ya. Kategori fitur yang judulnya Penjelajahan Tiwi dan Boni. Ilustrator Dewi Trikusuma. Coba saya minta tolong ke oke. Ini setelah ini selesai ya.